dengan alokasi 60 menit. Kepada Bapak Profesor kami, persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan. Mari kita mempersembahkan salam yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Salam Eh, Pancasila. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Pak. Dengar, Baik. Bapak. Jelas Baik. banget. Terima Terdengar, kasih, Pak. jelas. Perkenankan kami akan memaparkan beberapa pikiran terkait dengan topik ini. Ya, Sangat jelas, Pak. saudara, ini kita telah melewati beberapa topik sebelumnya ya. Mungkin sejarah. Hari ini kita akan coba membicarakan pokok-pokok pikiran Pancasila. Terkait dengan topik ini, saudara, eh, beberapa hal yang saya ingin buka percakapan kita ini. Pertama, mungkin saya akan memaparkan beberapa poin penting terkait dengan topik ini. Yang kedua, kita akan coba berdiskusi bagaimana agar nilai-nilai ini bisa kompatibel di masa kini dan di masa depan yang jauh. Saya ingin memulai dengan satu pengandaian. Seorang penyair pernah mengatakan bahwa mengapa laut berwarna biru? Jawabannya karena ia meniru warna langit. Rupanya kebiruan langit dan kebiruan laut ini mempunyai hubungan ontologis. Semakin dalam laut itu identik dengan semakin tinggi langit-langit gagasan. Karena itu ketika kita mencoba untuk pikiran-pikiran tentang Pancasila, itu artinya menyelami laut gagasan, itu identik dengan pencapaian tentang langit-langit ide. Saya ingin memulai perjumpaan kita ini dengan mencoba menegaskan ya bahwa sebenarnya Pancasila sebagai nilai punya dua paras, dia mempunyai dua wajah gitu. Yang pertama Pancasila sebagai teks atau rumusan, dan yang kedua sebagai konteks. Apa itu Pancasila sebagai rumusan? Pancasila sebagai rumusan seperti yang kita ketahui, dan saya kira materi pertama tadi tentang sejarah lahirnya Pancasila telah membentangkan sedikitnya ada 3 jejak almanak ya. 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus. Maka pada 18 Agustus itulah Pancasila dirumuskan sebagai basis filosofis segrongslah bangsa Indonesia. Karena itu sebuah rumusan, saudara, maka yang patut kita kembangkan dalam pemikiran ini bahwa sebuah rumus itu adalah dunia kode. Sebuah rumus adalah dunia amsal, sebuah rumus adalah dunia alegorisma. Dengan kata lain bahwa rumus itu sebenarnya bukanlah realitas yang sesungguhnya, tetapi merupakan simplifikasi bentuk penyederhanaan dari realitas yang coba ia ungkapkan itu. Bahwa Pancasila dirumuskan dalam 5 prinsip dasar atau 5 pokok dasar, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini tidak menunjukkan hanya 5 itulah nilai yang tumbuh mekar di Republik Indonesia tercinta atau di Nusantara. Tetapi kelima prinsip inilah yang paling dominan, dan karena itu ia coba dirumuskan sebagai representasi nilai-nilai yang paling penting dalam sepanjang kehidupan sejarah Nusantara. Sebagai sebuah rumus atau sebagai sebuah kode, maka kita harus memahami bahwa hanya orang-orang yang bisa memproduksi rumuslah yang mempunyai peradaban sangat tinggi. Sementara generasi yang mencoba mengungkap nilai-nilai di balik sebuah, itulah yang mempunyai kecanggihan pemikiran. Hanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan tertentulah yang bisa memecahkan dunia kode, dunia rumus, dan sebagainya. Itu, saudara, Pancasila yang kedua dalam bentuk konteks. Kalau tadi dalam bentuk teks, maka yang kedua adalah dalam bentuk konteks. Dengan Pancasila dalam bentuk konteks, yaitu
nilai-nilai Pancasila sebagai living tradition, tradisi-tradisi yang hidup di masyarakat, baik berakar pada narasi-narasi agama Nusantara maupun narasi-narasi kearifan lokal Nusantara. Jadi Pancasila sebagai konteks sebenarnya adalah tradisi. Oleh sebab itu, perjumpaan kita hari ini, saudara, pokok-pokok pikiran Pancasila itu sebenarnya ingin mendialogkan antara Pancasila sebagai sebuah rumusan, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu adalah sebuah rumusan, itu sebuah teks. Itulah yang kita akan coba dialogkan dengan Pancasila sebagai konteks. Pancasila yang merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita, baik nilai-nilai yang tumbuh mekar dari tradisi keagamaan Nusantara maupun kearifan lokal Nusantara. Baik. Selanjutnya, saudara, saya ingin mengutip pandangan yang sangat populer ya. Saya kira saudara paling tidak pernah membaca ya, bahwa Soekarno pernah menyatakan jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah gitu. Ini merupakan pidato Presiden Soekarno pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 1966. Ada apa dengan sejarah, saudara? Memang saya patut mengungkapkan pada kesempatan kali ini bahwa paling tidak ada dua pilihan ya dalam wacana pemikiran keindonesiaan kita, yaitu kata sejarah dengan kata historis. Kedua-duanya ini merujuk pada satu yang sama, yaitu peristiwa waktu. Tetapi ada hal yang berbeda antara sejarah maupun historis. Meskipun kedua-duanya ini merupakan bahasa serapan dari bahasa asing. Kalau bahasa sejarah itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu asy-syajarah, artinya pohon, sementara historis itu dari bahasa Inggris. Tapi saya lebih memilih kata sejarah ketimbang historis. Pertama, memang ada beban-beban teks ketika historis menjadi satu dari peradaban Barat, itu memang ada indikasi bias gender gitu ya. Karena his itu artinya laki-laki dan story sebuah cerita atau kisah-kisah. Jadi historis sebenarnya satu kisah-kisah para kaum lelaki atau para laki-laki. Sementara story itu tidak dikenal dalam tradisi kesejarahan dalam tradisi Barat, karena dianggap bahwa kisah-kisah yang lahir dari kaum perempuan itu tidak valid dan karena itu tidak layak sebagai satu jejak sejarah. Oleh sebab itu saya lebih memilih kata sejarah, dan itu diulang-ulang oleh Soekarno. Jas merah jangan meninggalkan sejarah, karena sejarah itu dari bahasa Arab, seperti saya katakan tadi, yang berarti pohon. Pohon adalah sebuah makhluk Tuhan yang mulai dari bibitnya, kemudian tumbuh batang, kemudian batang menjadi cabang, cabang menjadi ranting, ranting menjadi super ranting, kemudian melahirkan dedaunan, lantas ada buah dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan eksistensi. Jadi ketika salah satu unsur yang saya sebutkan tadi itu lepas dari pohonnya, induknya itu pohon, maka dia tidak otentik. Disinilah pengandaian sejarah itu bahwa dia sesuatu yang bersambung, sesuatu yang tidak boleh mengalami keterputusan dan sebagainya. Dan sebab itu penggunaan kata sejarah, saya kira inilah yang dimaksud Soekarno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jas merah gitu. Saudara-saudara, dalam konteks sejarah pemikiran, ada satu teori yang mengatakan bahwa sebenarnya sejarah itu mempunyai dua dimensi ya. Ada dimensi peristiwa dan yang kedua dimensi gagasan gitu. Jadi ketika kita bicara misalnya atau sejarah Pancasila ya, maka sejarah Pancasila bukan hanya sekedar jejak almanak yang kita sering rapalkan 1 Juni sebagai hari Pancasila dan 22 Juni sebagai perumusan Pancasila dan 18 Agustus tahun 45 sebagai pengesahan Pancasila. Tetapi sejarah juga sejarah gagasan, yaitu genealogi pemikiran. Sehingga dua pemaknaan inilah yang terkandung dalam pengandaian Soekarno bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, baik sejarah sebagai sebuah peristiwa maupun sejarah sebagai sebuah gagasan. Selanjutnya, saudara, sebagai bahan diskusi kita, saya juga ingin satu teori yang dikembangkan oleh seorang ahli semiotik yang bernama Mohamed Arkoun ya. Beliau ini seorang pemikir filosof dari Sorbonne University di Paris yang sangat terkenal dengan semiotik. Dia mengenalkan sebuah teori yang disebut dengan teori siklis gitu. Jadi sebuah pemikiran ketika kita coba untuk mendalaminya, seperti misalnya pemikiran tentang Pancasila ya, maka Arkoun mengatakan paling tidak ada 3 komponen yang sangat berpengaruh untuk mendalami pemikiran.
Pertama adalah dimensi sejarah, ya. Yang kedua dimensi pemikiran itu sendiri. Sementara yang ketiga adalah dimensi bahasa. Apa maksud dari sejarah? Bahwa sejarah adalah ruang waktu yang melingkupi sebuah pemikiran. Dengan kata lain, setiap pemikiran yang lahir dalam kehidupan kita itu tidak bisa dipisahkan dengan suasana kesejarahan yang melingkupinya. Misalnya ketika kita mencoba untuk mendalami pikiran-pikiran tentang Pancasila atau perdebatan para pendiri negara ketika mencoba merumuskan Pancasila, itu tidak bisa kita pisahkan pada situasi kesejarahan bangsa Indonesia tahun 45. Sehingga ketika kita untuk mendalaminya, nuansa kesejarahan itu menginspirasi kita, memberikan suatu penafsiran selalu berbasis pada kesejarahan yang otentik. Seperti itu. Itulah hubungan antara sejarah dan pemikiran. Sementara yang ketiga adalah bahasa. Ini adalah satu pilihan-pilihan bagaimana sebuah pemikiran yang lahir dalam satu daerah tertentu diwacanakan, dibahasakan, dan dinarasikan. Jadi memang banyak hal yang perlu kita pertimbangkan menurut Muhammad Arkun, sehingga ketika kita mencoba untuk memahami lebih jauh sebuah pemikiran, maka kita akan coba mendalami jenis-jenis bahasa, jenis wacana, jenis narasi yang dilontarkan oleh para pendiri negara pada saat mereka bersidang pada sidang BPUPK atau The Korupsi Zombie Choshakai itu. Selanjutnya, saya juga ingin mengutip pengandaian yang dibentangkan oleh Roland Barthes, ya, seorang ahli semiotik. Dia mengatakan sebenarnya sejarah gagasan manusia itu mengalami 4 gelombang besar. Ya, gelombang pertama ia sebut sebagai mitos, gelombang kedua disebut sebagai logos, gelombang ketiga ideologos, dan gelombang keempat adalah epistemologos. Gitu. Keempat fase gelombang pemikiran ini adalah satu bentuk cara berpikir, cara bernalar manusia pada zamannya, gitu ya. Tetapi mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau zaman mitos, dia penuh dengan dunia lambang, dunia kode, ya, alegoris, dunia amsal, gitu. Sehingga narasi-narasi yang bersifat deskriptif itu sangat kurang sekali. Tapi pada zaman itu peradaban manusia didominasi oleh dunia kode, dunia lambang, dan sesuatu yang bersifat metafisik. Sementara dunia logos itu adalah dunia percakapan, dunia kalam, ya, di mana segala perihal itu dinalarkan dan dipercakapkan secara logik, gitu. Itu sebabnya ketika hal-hal yang tidak bisa dilogikkan, tidak masuk nalar, itu perlahan-lahan tertolak dalam fase perkembangan pemikiran manusia dalam dimensi logos ini. Sementara yang ketiga adalah ideologos. Ideologos ini berkepentingan karena kita meyakini bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi. Ideologi adalah satu seperangkat nilai tertentu yang tumbuh mekar pada bangsa itu meyakini bahwa nilai-nilai tersebut bisa menuntun pergerakan kebangsaan ke depan dalam meraih cita-cita nasionalnya, gitu. Sehingga ideologi ini menjadi suatu yang sangat spesifik, boleh jadi dia hanya pas dan dia hanya relevan dengan kondisi ruang dan waktu negara, tapi belum tentu ia relevan dengan ruang waktu negara tertentu. Karena itu ini adalah suatu pilihan-pilihan yang sangat rasional, pilihan-pilihan yang sangat spesifik, dan pilihan yang betul-betul sesuai dengan chemistry kehidupan suatu bangsa tertentu. Nah, di titik ini kita akan berkenalan bagaimana ideologi-ideologi di dunia akhir, dan termasuk ideologi Pancasila, dia masuk pada bentangan pemikiran yang ketiga ini. Sementara yang paling puncak dalam pengandaian Barthes mengatakan bahwa puncak gelombang pemikiran manusia itu adalah epistemologi, yaitu lahirnya satu permenungan keilmuan atau teoritisasi pengetahuan dari realitas yang dijumpai dalam bentang sejarah. Baik, saudara, saya kira itu ya, pokoran ini. Saya mungkin ingin membuka diskusi kita tentang ideologi Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara, kalau Anda memperhatikan perkembangan wacana yang bergerak pada kanal-kanal YouTube paling tidak 2, 3, atau 4 tahun terakhir ini, tak sedikit kalau mencoba untuk mendistorsi dan mencoba meragukan bahwa Pancasila itu bukan sebuah ideologi, gitu. Salah satu argumentasi mereka adalah bahwa bagaimana mungkin Pancasila disebut sebagai sebuah ideologi, sementara di antara sila-silanya satu sama lain itu terjadi apa yang dalam tradisi filsafat disebut sebagai contradictio interminis. Ada pertentangan abadi antara satu sila dengan sila yang lain. Itu argumentasi mereka. Katakanlah dia mengambil contoh bahwa sila pertama ketuhanan yang maha
atau teosentrisme, dan sila kedua adalah kemanusiaan adil beradab atau humanisme. Menurut pengandian mereka itu nggak pernah akur gitu ya, tidak pernah berdamai, dan itu kontradiksi terus. Ya, pertanyaannya adalah kalau Pancasila mempunyai dua sila yang bertentangan secara abadi antara sentrisme, nilai-nilai ketuhanan, dan humanisme, nilai kemanusiaan, lantas bagaimana kita berharap Pancasila sebagai sebuah ideologi yang menjadi bintang pemandu atau penuntun kebangsaan kita di masa depan. Nah, ini salah satu aspek yang menurut saya perlu kita diskusikan secara mendalam sehingga kita jatuh pada satu provokasi pemikiran yang mencoba untuk mendistorsi pemahaman dan keyakinan kita bahwa Pancasila itu adalah sebuah ideologi, saudara. Nah, dalam sebuah rumusan, Pancasila sebagai ideologi itu diyakini sebagai seperangkat nilai, ya. Kalau dalam pengandian Soekarno, aku menggali, ya, belum menggunakan menggali. Aku menggali dari berbagai sub-sub kehidupan bangsa kita ini, mulai dari sub kolonialisme, sub Islam, sub Buddhisme, sub Hinduisme, bahkan sub Hindu. Dan di sana aku temukan 5 mutiara Pancasila. Panca artinya 5, sementara sila artinya dasar atau fondasi. Di atas fondasi itulah bangun Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Itu pidato beliau pada 1 Juni di hadapan sidang BPUPK. Jadi ini memang nilai yang digali. Jadi yang digali atau seperangkat nilai yang digali dari jiwa terdalam bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang memang terhunjam kokoh dalam peradaban Nusantara, pada tradisi-tradisi samudra tradisi Nusantara maupun pada ladang-ladang kearifan Nusantara. Samudra yang mewakili tradisi air, perairan, antara tanah diwakili oleh agraris gitu. Nah, nilai-nilai tersebut umumnya mempunyai dimensi termasuk Pancasila ya. Jadi ada dimensi keyakinannya, ada dimensi pengetahuannya, dan ada dimensi keteladanannya gitu. Jadi Pancasila itu sebuah nilai yang mempunyai sedikitnya 3 dimensi tersebut. Nah, ketiga dimensi inilah yang dikonsolidasikan kepada warga negara, setiap warga bangsa untuk meraih cita-cita nasional, yaitu telos. Jadi pertanyaannya, apakah Pancasila sebuah ideologi? Jawabannya yes. Ketika nilai-nilai Pancasila itu mulai dari nilai ketuhanan, yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai atau demokrasi, dan nilai keadilan sosial, itu menjadi kekuatan yang terkonsolidasi. Untuk apa? Untuk meraih cita-cita nasional. Atau pada saat Pancasila itu bergerak untuk meraih cita-cita nasional atau telos, maka pada saat itulah Pancasila sebagai ideologi gitu. Nah, apa telos kita, apa tujuan kita, apa cita-cita nasional kita, inilah yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang 45, yaitu negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itulah kira-kira tujuan kita bernegara, saudara. Saudara, ini juga satu catatan penting sebagai bahan diskusi ya. Pertanyaannya, kalau kita sudah meletakkan atau para pendiri negara telah meletakkan bahwa tujuan kita berindonesia, tujuan kita bernegara, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, maka pertanyaannya, bagaimana untuk meraih itu semua? Nah, wawasan dalam konteks tujuan kita bernegara atau hakikat kita bernegara, ini yang disebut dengan wawasan teleologis bernegara, dari kata telos itu tadi. Jadi teleologis itu wawasan yang bagaimana hakikat kita sebenarnya untuk bernegara. Jadi apa hakikat kita untuk berindonesia, apa hakikat kita untuk berindonesia, itu yang disebut dengan tujuan teleologis itu. Saudara-saudara, ada hal menarik terkait dengan hakikat kita bernegara termasuk berindonesia. Rupa-rupanya percakapan tentang hakikat kita bernegara itu menjadi sebuah wacana yang berkembang dalam bentang sejarah pemikiran. Dan kalau kita telusuri, kita akan bertemu dengan seorang filosof ya, yang hidup kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, yang bernama Epicurus. Epicurus ini mempunyai rumusan yang sangat menarik dan sangat terkenal sampai hari ini, bahwa tujuan kita bernegara sebenarnya hakikatnya adalah meraih kebahagiaan. Gitu. Jadi motif dan cita-cita suatu negara adalah kebahagiaan. Nah, ini menarik, saudara, karena kebahagiaan itu adalah satu-satunya tujuan kita hidup. Kebahagiaan itu adalah satu-satunya tujuan kita bernegara. Ini angkat secara etik dalam suprastruktur bernegara, dalam pengandian Epicurus, bahwa sebenarnya tujuan hakikat kita bernegara atau tujuan
ideologis kita bernegara adalah meraih kebahagiaan gitu. Nah, hal ini menjadi menarik, saudara, ketika hari ini negara paling tidak 5 atau 10 tahun terakhir, negara-negara di dunia ini berlomba untuk merumuskan index of the happiness, ya, indeks kebahagiaan gitu, bahwa sekarang ukuran-ukuran kemajuan suatu bangsa itu tidak lagi hanya berbasis atau berdasarkan pada income per kapita, tapi income per kapita plus index of the happiness. Jadi bukan hanya income per kapita yang bersifat kapital, ya, bersifat ekonomis, tapi yang tak kalah pentingnya adalah dibutuhkan satu indeks baru, yaitu indeks kebahagiaan. Oleh sebab itu, saudara, percakapan tentang bahagia di tingkat negara ini jadi sangat penting. Jadi misalnya, apa tujuan Anda berindonesia? Ya bahagia. Nah sekarang persoalannya, kalau Anda kebahagiaan berarti ada something wrong, ada yang salah dalam kita bernegara, karena kebahagiaan itu masih jauh gitu. Tetapi meskipun demikian, saudara, urusan bahagia di tingkat negara itu sendiri itu menjadi suatu perdebatan yang sangat luar biasa, dan salah satu puncak yang bisa kita lacak dalam sejarah pemerintahan itu terutama di Eropa, ya, muncul seorang filsuf Inggris yang bernama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham di abad ke-18 ini dia mencoba merumuskan apa itu bahagia di tingkat negara, apa tugas negara dalam membahagiakan warganya gitu. Nah, Jeremy Bentham mengatakan ada sesuatu yang disebut dengan the greatest happiness of the greatest numbers. Bahwa negara itu dianggap sukses untuk mempersembahkan kebahagiaan kepada warganya ketika sebagian besar warga itu meraih kebahagiaan. Ya, misalnya kalau kita membuat satu pendekatan statistikal, ya, kalau 50% tambah 1 itu bahagia suatu negara, maka negara itu dalam perspektif Benthamian itu sudah dianggap sukses, ya. Katakanlah 51% atau 50% meraih kebahagiaan, karena itu sudah dianggap sukses mempersembahkan kebahagiaan. Persoalan bahwa masih ada 48% atau 47,9% yang tidak bahagia bahkan menderita, itu dalam pengandaian Bentham itu soal kedua gitu. Yang penting sebagian besar warga sudah bahagia, itu sudah sukses. Nah, saudara, ini menarik, sekali lagi sangat menarik, karena ini menjadi sebuah ukuran indeks kebahagiaan sebagai salah satu parameter suksesnya suatu negara. Tetapi saudara, memang ada problem dalam rumusan Bentham ini yang belakangan mendapat badai kritik dari berbagai pihak, dan secara spesifik John Stuart Mill itu adalah murid beliau sendiri, mencoba memberikan satu pandangan bahwa pemikiran ini cacat moral gitu, ya, cacat etik. Mengapa? Karena dia hanya memperhitungkan, memberi ruang bagi mereka yang berbahagia, sementara yang menderita, ya, itu tidak diperhatikan. Oleh sebab itu, Stuart Mill menyebutnya sebagai satu gagasan yang cacat moral atau cacat etik gitu, ya. Dan sebab itu dia menyodorkan alternatif bahwa dalam konteks negara bukan the greatest happiness of the greatest numbers, bukan sebagian besar warga yang bahagia, tapi the total happiness, bahwa setiap warga itu wajib bahagia gitu. Nah, saudara, saya kira inilah yang menarik, ya, bahwa apa yang menjadi indeks hari ini itu memang berakar dari dua paradigma yang berbeda. Kalau kita memperhatikan Eropa, ya, sebagian besar baik Eropa maupun Amerika itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir Bentham, dan dia mengandaikan bahwa kebahagiaan itu lebih merupakan proyek perburuan pribadi gitu. Makanya individualitas, ya, penghormatan terhadap pribadi dengan strategi perburuannya terkait dengan meraih kebahagiaan itu sangat kental sekali di negara-negara Eropa maupun di Amerika. Karena untuk karakter yang kedua itu justru terletak pada pembukaan 1945 yang kita biasa harap, khususnya pada alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Nah, berbahagia di sini, saudara, dia diraih dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dengan kata lain, bahwa kebahagiaan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa bukan perburuan pribadi seperti yang sangat dominan dalam paradigma pemikiran Eropa dan Barat secara umum, tetapi dia merupakan proyek perburuan kolektif. Mengapa? Karena dia juga diraih dengan cara perjuangan pergerakan. Itu adalah suatu gerak kolektif. Kalau kita berjuang secara kolektif, masa setelah kita kebahagiaan hanya segelintir orang yang meraihnya? Oleh sebab itu, paradigma yang kedua, dan itu khususnya yang terkandung dalam pembukaan 1945, bahwa kebahagiaan itu merupakan proyek perburuan kolektif. Itu sangat berbeda jauh dari paradigma yang berkembang secara dominan baik di Eropa maupun di Amerika yang merupakan proyek perburuan pribadi. Saudara-saudara,
yang apa namanya yang saya ingin bentangkan. Yang terakhir mungkin sebagai bahan diskusi, saya ingin apa namanya memberikan sebuah perspektif ya untuk kita semua bahwa bukan tanpa alasan mengapa misalnya BPI dalam setiap acara-acaranya, acara-acara resmi itu menggelorakan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, saudara. Ya, mungkin di antara yang pertama kali mendengar Indonesia Raya 3 stanza cukup terkejut ya, ini lagu apa nih, gitu ya. Tapi bagi kami itu sangat beralasan. Mengapa? Ada dua hal yang menjadi pertimbangan kami. Pertama, bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza itu memang mempunyai dasar hukum ya, yaitu berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi ada basis konstitusinya. Tapi di samping itu, saudara, mengapa BPP sangat konsen ya dengan lagu Indonesia Raya 3 stanza, terutama untuk pembukaan acara-acara mereka? Itu karena ada apa ya, powerful gitu, bahwa ada tenaga di balik narasi yang begitu sangat luar biasa yang telah digubah oleh seorang Supratman, seorang W.R. Supratman. Membuat lagu Indonesia Raya 3 stanza itu menurut saya penting sekali karena beliau mempunyai imajinasi tentang masa depan dan itu pemikiran yang sangat visioner. Beliau akan itu pada 1929 ya. Kemudian beliau meninggal tahun 1939. Jadi dia belum menyaksikan Indonesia Raya itu merdeka, beliau sudah meninggal. Mempunyai visi yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu ada apresiasi yang sangat kuat. Mengapa BPIP misalnya mencoba menggelorakan itu dalam setiap event-eventnya. Tenaga yang dimaksud atau powerful di balik narasi-narasi itu kita bisa lihat misalnya dalam stanza-stanza yang kita bersama tadi. Misalnya stanza pertama ada marilah kita berseru Indonesia bersatu. Terus stanza kedua marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stanza ketiga marilah kita berjanji Indonesia abadi. Ada hal yang menarik di sini, saudara, bahwa ketiga stanza ini ada 3 seruan moral. Seruan moral yang pertama itu adalah bersatu, kemudian berdoa untuk bahagia, dan yang ketiga berjanji untuk abadi gitu. Jadi dalam proses ultimate goal ya, dalam pencapaian tujuan akhir, biasanya untuk melihat pergerakan-pergerakan menuju pencapaian itu ada satu metode yang disebut dengan the beginning, the end. Kita mulai dari belakang gitu. Jadi kalau kita mau lihat apakah sebenarnya tujuan kita berindonesia Raya dalam imajinasi W.R. Supratman, ya kita lihat dari stanza belakang, yaitu stanza ketiga, kemudian stanza kedua, kemudian stanza pertama. Itu yang disebut dengan the beginning with the end. Kita mulai dari belakang gitu. Kita mulai dari yang paling akhir. Apa cita-cita paling akhir? Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Jadi Indonesia abadi itulah yang merupakan cita-cita yang menjadi goal gitu. Goal terakhir kita itu adalah Indonesia abadi. Dalam sebuah percakapan salah seorang anggota Dewan Pengarah kami, yaitu Profesor Buya Safi'i Ma'arif, seorang sejarah, pernah kami tanya apa yang Buya Safi'i mengartikan Indonesia abadi. Beliau mengatakan abadi ini bukan abadi biologis, tapi abadi secara historis. Jadi yang dimaksud Indonesia abadi adalah Indonesia mesti eksis dalam sejarah sampai satu hari sebelum kiamat gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi Indonesia abadi itu suatu imajinasi yang sangat historis, bukan imajinasi yang sangat teologis, dan karena itu harus diperjuangkan per detik bagaimana agar ultimate goal atau goal akhir dari Indonesia abadi itu terwujud dalam sejarah gitu. Nah, tetapi Indonesia abadi itu sangat ditentukan dengan stanza sebelumnya, yaitu stanza kedua, yaitu Indonesia bahagia. Jadi bisa meraih Indonesia abadi ketika ada prasyarat yang mutlak, yaitu Indonesia bahagia. Pertanyaannya, Indonesia bahagia bagaimana? Jawabannya, Indonesia bahagia sebagai proyek perburuan pribadi, bukan the greatest happiness of the greatest numbers, bukan kebahagiaan sebagian besar warga, tetapi the total happiness, yaitu kebahagiaan warga negara Indonesia. Dan inilah yang menginspirasi para pendiri bangsa yang tercantum di dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi oligark atau bukan kelompok-kelompok yang berpunya, yang kaya dan sebagainya, tapi setiap warga negara Indonesia wajib bahagia. Nah, ini prasyarat. Kalau ini nggak dipenuhi dalam pengandaian Supratman, maka Indonesia abadi itu hanya mimpi, hanya pepesan kosong ya.
Itu hanya bebasan konsumsi. Jadi ini prasyarat moral. Indonesia abadi itu akan terwujud ketika Indonesia bahagia terwujud. Tapi Indonesia bahagia di sini bukan sebagian besar warga, tapi di total setiap warga negara Indonesia wajib bahagia. Nah, Indonesia bahagia itu bisa kita raih kalau ya juga memenuhi prasyarat hukumnya, yaitu Indonesia bersatu. Kita ini adalah sebuah negeri yang paling tinggi tingkat kepelbagaiannya, paling tinggi tingkat kebinekaannya, gitu ya, baik dari segi etnisitas, agama, bahasa daerah, kekayaan khazanah, kultur dan tradisi dan sebagainya, itu menciptakan kebinekaan dan setiap perbedaan berpotensi gesekan. Oleh sebab itu, ketika Pancasila sebagai ideologi yang mampu mempersatukan dari kebinekaan yang ada, itu menjadi prasyarat yang paling awal. Bagaimana mungkin kita bisa meraih kebahagiaan kalau awal itu bagaimana menyatukan dari sejumlah kebinekaan itu, dari sejumlah perbedaan itu, dalam satu ikatan ideologis yang sama, itu adalah suatu yang mustahil. Oleh sebab itu, syarat bersatu itu adalah prasyarat moral yang paling utama dan pertama, sehingga ia menjadi prasyarat-prasyarat selanjutnya menjadi bahagia dan abadi. Saudara, yang paling akhir saya ingin sebagai bahan diskusi ya, saya ingin saudara memperhatikan ini, bagaimana BPIP mengembangkan wawasan ideologi Pancasila. Ini sebuah idea ya, soal idea bahwa dalam pengertian Pancasila, dalam rumusan tadi, bahwa ada 3 dimensi sebenarnya yang bisa kita kembangkan, bahwa Pancasila itu punya 3 dimensi. Pertama, dimensi keyakinan ontologis dan keyakinan teologis, tapi keyakinan ontologis. Yang kedua, dimensi pengetahuan atau dimensi epistemologis, dan yang ketiga adalah dimensi tindakan atau keteladanan aksiologis. Jadi ini Pancasila ini ketiga hal ini bisa dibentangkan, bahwa Pancasila sebagai sebuah keyakinan ini diperjuangkan dan diyakini setiap warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan keyakinan secara ontologis ini bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang pas publik yang sangat bineka ini. Jadi jangan kita berniat memikirkan saja untuk mengubah dan menggantikan, itu sangat berbahaya gitu. Kenapa? Karena dia merupakan ideologis. Kapan ini dihilangkan, maka kita terancam mengalami kematian secara ontologis. Makanya dalam konteks sebagai dimensi keyakinan, saya menyebutnya Pancasila sebagai nyawa kebangsaan kita gitu. Dia adalah roh kebangsaan kita. Kapan dia tercerabut dari kesadaran kita sebagai negara, maka itu berarti kematian selalu datang mengintai. Ya. Sementara yang kedua adalah dimensi pengetahuan, bahwa Pancasila jangan berhenti sebagai doktrin, tapi dia harus didorong ke epistemologi, harus ada konseptual dan teoritik, ada teoritisasi ilmu pengetahuan yang diinspirasi Pancasila sebagai sebuah paradigma ilmu pengetahuan. Hanya teori-teori ilmu politik berparadigma Pancasila, teori-teori ilmu ekonomi berparadigma Pancasila, teori-teori ilmu hukum berparadigma Pancasila, teori-teori ilmu studi lintas agama berparadigma Pancasila, dan seterusnya, sehingga ada kontribusi Pancasila sebagai paradigma untuk lahirnya teoritisasi ilmu. Disinilah Pancasila dalam dimensi pengetahuan dikembangkan, mulai dari Dikdasmen ya, pendidikan dasar menengah, kemudian pendidikan tinggi, dan juga riset-riset independen dan juga sangat visioner, selalu terbuka itu. Dan yang terakhir saudara, bahwa dimensi yang ketiga adalah dimensi keteladanan, bahwa Pancasila adalah sebuah nilai atau seperangkat nilai yang juga perlu ideologi. Dia bersifat praksis. Praksis dalam pengertian teoritik dan praktik sekaligus. Jadi praktik-praktik keteladanan Pancasila itu tumbuh dan mekar dalam ruang-ruang kehidupan kita, baik dalam konteks bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dari mana keteladanan itu berakar? Dalam satu pidato Bung Karno dia sebut Weltanschauung gitu. Pancasila sebagai Weltanschauung yang beliau pidatokan 1 Juni 1 Juni 1945, itu tak kurang dari 31 kali beliau sebut Weltanschauung. Apa itu Weltanschauung? Adalah kebajikan publik ya, kebajikan umum yang digali dari 2 narasi besar, yaitu narasi agama-agama dan narasi kearifan lokal Nusantara. Itulah inti Pancasila. Nah, saudara, dengan memandang seperti itu, tibalah kita pada kesimpulan akhir bahwa Pancasila hanya aspek karakter. Kalau sejauh ini orang bilang pembangunan karakter ya Pancasila. Di luar karakter bukan Pancasila, itu keliru, saudara. Jadi Pancasila itu mempunyai 3 ranah ya. Ranah yang pertama itu ranah mental karakter.
Jadi pembangunan mentalitas, mental karakter, dan juga spiritualitas itu meliputi sila pertama, kedua, dan ketiga tentang ketuhanan, kemanusiaan, dan tentang keindonesiaan. Sementara ranah yang kedua yaitu institusional, ya, itu terkait dengan sila keempat sebagai negara hukum dalam sistematik kekeluargaan yang mengintegrasikan kekuatan nasional melalui demokrasi, permusyawaratan, dan berorientasi pada persatuan dan keadilan. Jadi dalam pengelolaan negara. Sementara ranah yang ketiga itu material, yaitu bagaimana Pancasila diberikan dalam mengelola sumber daya alam negara kita, termasuk pengelolaan lingkungan, ya. Ketika ia salah mengelola lingkungan dan seenaknya saja hanya orientasi tapi tidak mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis, maka apa yang terjadi di Sumatera hari ini, saudara, merupakan satu penanda yang sangat keras, gitu ya, bahwa ketika lingkungan salah, ya, dan hanya orientasi kapital, orientasi ekonomi saja, dan dia tidak mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial, maka kita akan mendapatkan bencana nasional yang sangat luar biasa. Ini sangat tidak dihadirkan Pancasila sebagai sebuah visi ideologis, karena sejauh ini hanya meletakkan Pancasila hanya urusan karakter, sementara yang lain-lain. Baiklah, saudara, saya kira ini beberapa pokok-pokok pikiran, ya, yang mungkin kita bisa diskusikan, dan terima kasih atas saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Pancasila. Ya, saya kembalikan kepada saudara pemandu. Cek. Baik, terima kasih kepada Prof. Sabri atas paparannya yang sangat luar biasa. Mohon izin Bapak Ibu, kita buka pertanyaan untuk materi kali ini. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Ya, ada beberapa. Kita buka untuk termin pertama, kita buka 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, Bapak yang dari Provinsi Gorontalo. Ya, silahkan Bapak. Oh, yang pertama dari mana dulu ini? Izin. Ya, silahkan Bapak. Izin, Prof. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Siang. Oke, sangat menarik sekali Pak Prof paparannya. Ya, ingin saya singgung sedikit ya terkait bencana alam yang terjadi di Sumatera, Sulawesi. Nah, itu kan terkait masalah kebijakan dari pemerintah atau oknum tertentu yang mengakibatkan bahwa saya rasa Indonesia jauh dari kata kebahagiaan, karena itu kan tidak mencerminkan bahwa Pancasila sebagai ideologi. Seharusnya kan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa mempertimbangkan hal tersebut, Prof. Menurut Prof, apakah Indonesia sampai saat ini masih memegang Pancasila sebagai ideologi negara seperti itu, Prof? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya Prof, atau mau langsung dijawab Prof? Saya kira langsung ya, karena ini bukan tanya jawab, ini pendalaman, ya. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih karena waktu yang sangat terbatas ini saya akan coba dengan ringkas, ya. Ya begini Pak Muhammad Wahyudi, ya, dari BPS siap. Apakah ideologi Pancasila ini pegang atau tidak? Inilah problem kita. Jadi ada jarak antara Pancasila secara idealitas konseptual dengan Pancasila secara aktual dalam arti aslinya. Nah, di sini kita sebagai bangsa harus menyadari bahwa sejauh ini memang kita tidak menjadikan Pancasila sebagai basis nilai dan basis inspirasi dalam pengelolaan negara bangsa Indonesia maupun masyarakat, gitu. Sehingga banyak hal yang sebenarnya visi ideologis itu sangat penting sekali dalam mengantisipasi hal-hal yang
akhir belakangan ini seperti bencana yang tidak tercover karena memang kita abai terkait dengan apa yang telah dirumuskan dan digagaskan oleh para pendiri negara. Saudara, bagi saya ada problem ideologis ya, bukan hanya sekedar regulasi. Regulasi juga mengalami kerapuhan seperti itu karena memang nggak berbasis pada visi yang jelas, nggak paham tentang ideologi. Nah, saya mengatakan tadi bahwa ideologi itu hadir untuk menuntun pergerakan kebangsaan kita ini dari cita-cita nasional ya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, saya melihat bahwa bencana nasional yang ada di Sumatera, di Sulawesi, Morowali dan sekitarnya itu ya, menurut saya itu memang satu indikasi sangat kuat bahwa kita telah mengabaikan ideologi. Ada satu hal yang menarik ketika Soekarno berpidato di hadapan sidang BPUPK ya, dia menyatakan prinsip adalah kebangsaan atau nasionalisme. Apa itu kebangsaan? Kata beliau, kebangsaan tidak cukup hanya dipahami seperti apa yang diandaikan oleh seorang filsuf dari yang bernama Ernest Renan, bahwa sebuah bangsa itu terbentuk karena adanya keinginan untuk bersatu, hasrat untuk bersatu, dan ada cita-cita tentang masa depannya. Juga bukan sesuai dengan pendapat seorang filsuf Jerman yang bernama Bauer, yang menyatakan bahwa suatu bangsa itu terbentuk karena ada kesamaan masalah yang menyedihkan, bukan kedua-duanya. Tapi Soekarno menyodorkan satu paham kebangsaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan bangsa adalah persatuan orang dan tempat. Apa itu orang? Kitalah bangsa Indonesia. Apa itu tempat? Tanah, air. Jadi sebenarnya Soekarno mengatakan persatuan orang dan tempatnya itu secara filosofis, Soekarno ingin mengatakan bahwa kita ini bersaudara secara hakiki dengan tanah dan air kita. Jadi Soekarno ingin mengatakan bahwa paham kebangsaan kita adalah kita sebenarnya bersaudara dengan tanah kita, bersaudara dengan hutan-hutan kita, bersaudara dengan tambang-tambang kita, bersaudara dengan laut kita, bersaudara dengan sungai kita. Ketika kita mau menghancurkan itu berarti kita melukai saudara kita. Coba bayangkan. Memang ada kesadaran ontologis yang hilang dalam konteks kita sebagai suatu bangsa. Kita hanya mengeksploitasi alam, mengeksploitasi tambang, mengeksploitasi hutan, ya, eksploitasi laut, mengeksploitasi sungai dan sebagainya. Itu hanya orientasi ekonomi, orientasi memperbanyak kapital, tapi kita mengabaikan aspek lingkungan secara ekologis dan aspek sosialnya gitu loh. Jadi kita murni perburuan-perburuan apa yang sudah diingatkan oleh para penduduk. Ini bukan proyek perburuan pribadi, saudara, ini perburuan kolektif, sehingga setiap langkah-langkah termasuk regulasi yang akan diproduksi itu mesti mempertimbangkan minimal 3 hal ini, aspek ekologis dan aspek sosial gitu. Nggak boleh aspek ekonomi saja. Nah, apa yang terjadi? Hampir semua kebijakan itu mengabaikan itu. Dan dia tidak melihat ontologis bahwa kita bersaudara sebagai dalam perspektif kemakhlukan, kita punya jarak yang sama. Hutan punya jarak yang sama dengan kita kepada Tuhan, sungai punya jarak yang sama dengan kita kepada Tuhan, laut punya jarak yang sama kepada Tuhan. Kita tidak punya hak etis, kita tidak punya hak sedikit pun untuk mengobrak-abrik hutan, tidak hak sedikit pun mengobrak-abrik laut, sungai, dan seterusnya. Nah, kesadaran ini hilang, saudara. Inilah yang disebut dengan kesadaran ideologis, bahwa kita ini bersaudara dengan tanah air kita. Karena hilang visi ideologis seperti itu, dan munculnya satu pesona dan juga tawaran yang bersifat kapital, ya, bersifat ekonomi semata-mata, dan itu mungkin ada permainan mata antara pengusaha dan penguasa seperti yang kita anggap sebagai oknum-oknum yang bermain, tetapi dia mengabaikan bahwa eksploitasi itu bisa berdampak sebagai terganggunya ekosistem lingkungan, dan itu bisa menciptakan satu badai yang sangat luar biasa. Itu nggak menjadi perhitungan. Dia jangka pendek, yang penting saya dapat kapital, bisa mendapat aspek ekonomi, sementara aspek sosial ya dan aspek ekologis. Nah, inilah yang menjadi paradigma dominan menurut saya kerusakan yang terjadi hari ini, termasuk bencana alam yang ada di saya anggap bukan bencana alam ini bencana karena hilangnya visi ideologis khususnya para penyelenggara negara, dan itu bermain mata dengan para pengusaha yang menurut saya ini, mohon maaf, ideologis. Ini bukan visi politik, tapi visi ideologis. Ini visi kenegarawanan kita gitu. Ini bukan visi politik. Tapi kita berjumpa di ruang ini, saudara, kita saling visi kita sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Karena itu, mari kita pupuk ini bahwa ada problem yang sangat serius, dan ini memang jauh dari kebahagiaan. Kalau ini kita biarkan begini terus, maka Indonesia bahagia itu omong kosong gitu. Apalagi Indonesia abadi gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini adalah sebuah refleksi bagi kita bahwa autokritik ini penting ya.
kita sebagai ASN gitu ya, harus kita suarakan ini. Kita berdebat secara intelektual, secara konseptual, dan menjadikan visi ideologis bersama bahwa memang kita ini bersaudara dengan alam kita, bersaudara air kita. Kapan kita rusak itu berarti kita mengkhianati persaudaraan kita dengan tanah dan air kita. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, terima kasih Pak. Salam Pancasila. Selanjutnya dari BPSDM Provinsi Gorontalo, silakan Bapak. Bapak Abdul Munir, silakan. Silakan Bapak, dapat di-unmute terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Izin kami Abdul Munir dari BPSDM Provinsi Gorontalo. Mohon izin Bapak, suaranya terputus. Mohon izin Bapak Abdul Munir, suaranya terputus. Bapak mungkin sedikit mendekat ke laptop. Baik. Halo. Nah, baik, silakan Bapak lebih didekatkan lagi. Terima kasih. Jadi gini Pak, setelah dengar apa yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi, saya cuman merefleksi sesuatu hal dengan keadaan yang sekarang, bahwa di setiap pertemuan ataupun di setiap ada kegiatan yang menyatakan ataupun yang menyertakan ada orang ataupun apa namanya yang dimaksudkan oleh Pak Prof tadi, tanah air tadi, kami selalu berupaya untuk tetap mendiskusikan tentang Pancasila sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, konsepnya dari Insinyur Soekarno. Nah, kami melihatnya Pak Prof bahwa kalau hitungannya kami gini Pak Prof, dari kalau saya bertemu dengan 10 orang, mungkin hanya 1 orang yang betul-betul memang memaknai Pancasila sebagaimana Pak Prof sampaikan tadi. Ini yang jadi kendala kami. Kami berupaya bagaimana caranya untuk selalu ada dengan konsep-konsep pemikir-pemikir terdahulu. Nah, ini upaya-upaya kami Pak Prof, sehingga kadang kami pesimis, tapi ketika kami mengikuti, diajak untuk mengikuti kegiatan BPIP, satu kesempatan besar buat kami untuk minimal ada referensi dari ke kami. Karena terus terang melihat ke kiri ke kanan saja, itu orang-orang sudah tidak memaknai Pancasila sebagaimana yang kita inginkan. Dan pasti orang dekat kita saja, mau ASN, mau orang di luar, mau di pasar, mau di mana saja, bahkan di tempat ibadah pun, minta maaf. Mungkin ini hanya apa namanya pengalaman kami atau apa yang sudah kami rasakan. Bahkan di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat khusus, apa yang menjadi Pancasilais tadi itu sudah tidak ada lagi. Nah, kami sempat berpikir mungkin ada ini Pak Prof, mungkin ada satu pikiran kami, memang harus ada penghilangan satu generasi. Maaf ini, penghilangan satu generasi sehingga generasi berikutnya ini benar-benar dimulai dari nol. Kalau kita ini nyambung terus Pak Prof, hari ini mungkin kami sendiri, besok mungkin ada teman kami sendiri lagi di antara 10-100 orang. Hanya 1 orang. Kemungkinan kami sempat berpikir bahwa harus ada kehilangan ataupun satu generasi yang hilang. Sehingga ada bencana, ada kejadian, ada apa-apa mungkin. Pemikiran kami ini Pak Prof. Kami minta tanggapan ataupun mungkin tukar pikiran dengan Pak Prof soal tersebut. Terima kasih Pak Prof. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Prof Sabri untuk dapat menanggapi dari Bapak Abdul Munir. Ya, makasih Pak Abdul Munir. Kita berjumpa dalam Zoom ini. Saya kira menarik ya bahwa ada kegelisahan kita, dan itu betul-betul bukan sekedar khayalan ya. Kita sebagai satu bangsa memang harus prihatin karena berdasarkan berbagai survei, misalnya The Wahid Institute maupun The Setara Institute ya, baru-baru ini tahun 2000.
ada hasil survei mereka dan mereka merilis tahun 2023 itu mencoba untuk melihat bagaimana pemahaman anak-anak SMA di 5 kota besar ya, mulai dari Medan, kemudian Bogor, Surakarta, Surabaya sampai apa namanya Bandung gitu. Jadi ini merupakan sasaran untuk meraba bagaimana sebenarnya pemahaman mereka tentang ideologi Pancasila. Nah, salah satu klausul dari pertanyaan itu adalah apa tanggapan Anda tentang ideologi Pancasila? Anak-anak SMA itu menjawab, ideologi Pancasila adalah sebuah ideologi yang tidak permanen dan kapan saja gitu. Jadi itu jumlahnya nggak main-main, 83,3%. Jadi ini sudah sangat memprihatinkan. Betul apa yang disampaikan Pak Munir. Kalau kita tanya satu hingga 10 orang itu paling hanya satu yang tertarik tentang itu. Jadi memang ini sudah parah sekali, saudara. Jadi apa yang kami BPIP sebagai sebuah lembaga baru ya yang didirikan pada oleh Bapak Presiden Jokowi berdasarkan Perpres 7 tahun 2018 baru berusia 7 tahun kurang lebih. Sementara persoalan-persoalan ideologi kebangsaan kita ini sudah sangat akut sekali seperti itu. Makanya apa namanya keprihatinan ini memang harus ada percepatan untuk memenuhi satu di antaranya adalah pemahaman dulu. Dulu kita masih ingat bahwa ada sebuah masa pemerintah Indonesia ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara. Antara lain dengan apa yang kita kenal sebagai P4, itu merupakan TAP MPR nomor 2 tahun 78, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi ada penghayatan pemahaman sekaligus juga pengamalan gitu. Itu yang dan boleh jadi kita ini semua adalah alumni-alumni P4 gitu ya. Kemudian ada juga lembaga seperti yang kita kenal BP7 ya, yang paling bertanggung jawab untuk kan sosialisasi dan penanaman nilai Pancasila secara sebuah program yang sangat terkenal dengan penataran yang kita kenal itu. Dan juga pernah juga kita berkenalan dengan apa disebut dengan buku PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila yang hadir dalam pembelajaran resmi untuk pendidikan dasar menengah. Tapi apa yang terjadi saudara? Seperti kita ketahui bahwa pasca reformasi 98 ya, pertama yang kita alami adalah pencabutan TAP nomor 2 tahun 78 oleh MPR sendiri. Jadi MPR mencabut TAP itu dan karena itu tidak berlaku lagi P4. Yang kedua BP7 juga, BP7 sebagai institusi yang jauh untuk menanamkan nilai-nilai dalam bentuk penataran ya, itu juga dibubarkan saudara. Dibekukan. Sementara yang ketiga PMP yang menjadi mata pelajaran wajib segera terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu juga dicabut, bukan lagi mata pelajaran wajib dan diganti dengan pendidikan kewarganegaraan gitu. Jadi Pancasila hanya bagi kewarganegaraan. Nah, oleh sebab itu sejak pasca reformasi katakanlah 99 sampai 2018 kurang lebih 20 tahun kita sebagai bangsa mengalami apa yang saya sebut sebagai kehilangan kognisi dalam ruang-ruang pembelajaran dan ruang publik kita. Jadi kalau orang nggak ngerti Pancasila yang lahir pasca reformasi, ya wajar kita mengalami kekosongan kognisi gitu. Makanya ini kita berburu, ya. Mudah-mudahan kita berdoa undang-undang BPP ini bisa menjadi pintu masuk kembali, mengeluarkan suatu pergerakan TSM ya, terstruktur, sistematik dan masif, itu betul-betul menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Kita sebenarnya darurat ideologis, saudara. Meskipun orang mengkritik bahwa ideologi nggak boleh diindoktrinasi, saya pikir itu omong kosong. Pernyataan yang nonsens kalau dianggap bahwa ideologi tidak boleh indoktrinasi. Agama saja butuh indoktrinasi. Agama saja butuh dogmatika, apalagi nilai-nilai yang bersifat luhur. Jadi perlu ada indoktrinasi, meskipun di samping indoktrinasi ada yang bersifat epistemik, ada teladan-teladan moral. Jadi bukan hanya indoktrinasi 100%, ya belajar mungkin 10-15% indoktrinasi, tapi selebihnya itu epistemik dan teladan moral. Nah, saya kira itu ya yang saya sampaikan saudara karena ini sangat terbatas. Saya mohon maaf. Ini MC Adinda kita sudah mengingatkan. Pak Prof. Terima kasih, senang sekali. Baik, terima kasih Prof. Salam Pancasila. Salam Izin Pak Prof, Pancasila. izin. Masih mungkin ada sedikit. Izin. Mohon maaf Bapak, karena waktunya terbatas, kami akan ke penanya selanjutnya. Mungkin dapat ditanyakan di sesi selanjutnya. Mohon maaf sekali Bapak. Baik, selanjutnya ada dari BPSDM Sulawesi Selatan, Bapak Amri. Kepada Bapak kami persilakan. Izin, suara saya kedengaran? Terdengar Bapak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas paparan yang sangat mencerahkan hari ini.
Ini membuat saya semakin terdorong untuk melihat kembali bagaimana kami sebagai ASN itu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Nah, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin cukup sering muncul dalam praktik kerja ASN, terutama dalam konsep diskresi atau discretionary of power, atau dalam bahasa istilahnya itu Freies Ermessen, atau lebih sederhana lagi yaitu mengambil kebijakan atau tindakan di luar dari regulasi atau undang-undang yang belum mengatur. Nah, pertanyaan saya, Prof, ASN itu kan dituntut untuk berinovasi di satu sisi, tetapi di sisi lain kita juga dituntut untuk patuh terhadap aturan. Nah, dalam pandangan Prof, bagaimana kita bisa menavigasi ketegangan antara kreativitas dan kepatuhan tanpa membuat inovator itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran atau membuka peluang maladministrasi. Jadi, terkadang itu Prof, diskresi itu lebih Pancasilais dibanding kepatuhan yang kaku terhadap SOP atau regulasi. Jadi, bagaimana pokok-pokok Pancasila ini dapat menghilangkan kultur yang selama ini terjerembab dalam pikiran ASN terhadap ketakutan untuk melakukan diskresi. Jadi jangan sampai diskresi inovasi ini justru mati sebelum lahir, Prof. Jadi bagaimana kita bisa menavigasi antara ketegangan antara kreativitas di satu sisi dan kepatuhan terhadap aturan. Dan sampai kita yang punya inovasi yang sangat bagus dan sangat cemerlang untuk mengubah pelayanan publik ini justru dianggap sebagai peluang untuk maladministrasi atau sampai kepada tindak pidana. Saya kira itu, Prof. Bagaimana pandangan Prof? Ya, Baik, terima kasih, Bung Amri. Ini satu perasaan untuk Makassar. Jadi saya terima kasih. Ini menarik sekali ya bahwa ada wilayah diskresi. Bagaimana kita tidak mematikan inovasi, tapi juga tidak melanggar sebuah regulasi. Saya kira filosofi hukum ya, filsafat hukum telah mengandaikan kita bahwa sebenarnya hukum itu hadir paling tidak dia mempunyai 3 pesan moral. Pertama, dibutuhkan sebuah kepastian hukum, itulah regulasi ya. Kemudian ada nilai kemanfaatan bagi manusia yang menjalankannya. Tapi ada yang ketiga, ada rasa keadilan publik, cita rasa keadilan gitu loh. Jadi letak inovasi itu di keadilan publik. Oleh sebab itu diskresi itu menurut teman saya dia berada pada wilayah ketiga, pada dua dimensi lain dari filsafat hukum ya. Jadi di sini dibutuhkan sebuah ijtihad. Ijtihad dalam tradisi pemikiran itu ya kalau benar dapat pahala dua, kalau salah dapat satu. Makanya bagi ASN saya kira ketika ada diskresi seperti itu memang harus bahasa etik bukan bahasa hukum. Makanya ideologis di balik hukum ada hikmah. Ide tentang demokrasi itu mesti dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi regulasi itu harus ada hikmat. Hikmat itu apa? Kalau hukum itu berbasis pada hal-hal yang bersifat positivistik empiris gitu. Sementara hikmah dia beyond on empirical, yang empiris. Ada meaning, ada makna yang bertaruhkan di sana. Dan oleh sebab itu ruang-ruang diskresi sejauh itu ada keadilan publik yang terwakili, nggak apa-apa. Pertaruhkan itu, perdebatkan itu dalam pertemuan-pertemuan di internet kita sebagai apa namanya sebagai ASN. Nah, ini bukan persoalan salah benar, persoalan nilai kemanfaatan ada atau tidak dalam pelayanan publik kita. Nah ini menurut saya disinilah regulasi itu tidak hadir untuk mengikat dan memenjarakan kita, tapi selalu saja ada ruang diskresi untuk satu hal, yaitu mempertimbangkan rasa keadilan publik itu. Ya, terima kasih, Imam Amri. Salam Pancasila. salam Pancasila. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Sabri atas paparan yang luar biasa. Mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, jadi kita batasi untuk 3 penanya saja. Terima kasih Prof atas paparannya. Berkenan untuk dapat meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik. Baik Bapak Ibu peserta, terima kasih masih membersamai kami pada kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi penjelasan Learning Management System atau LMS yang akan dipaparkan oleh Maheswara Pratama BPIP RI kepada Ibu Fadliah MSI. Kami persilahkan.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat siang Bapak Ibu peserta Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Fadlia, saya seorang widyaswara di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tahapan pembelajaran di Learning Management System yang akan Bapak Ibu akses selama Diklat ini berlangsung. Seperti yang sudah disampaikan sama Pak Anang tadi di pagi hari, bahwa Bapak Ibu dapat mengakses LMS di hari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat 19 Desember terakhir di pukul 23.59. Baik Bapak Ibu, untuk tahapannya ini Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan pretest. Ini Bapak Ibu sudah masuk ke halaman utama, kemudian sudah masuk ke kursus masing-masing. Ada 10 tahapan pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan dari mulai pretest hingga sertifikat yang Bapak Ibu dapat unduh secara mandiri. Yang pertama yang akan Bapak Ibu akses adalah pretest, lalu kemudian kata pengantar dan juga panduan diklat. Untuk pretest tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anang, kami menunggu Bapak Ibu untuk mengerjakan pretest hingga nanti malam pukul 23.59 dengan alokasi waktu 10 menit ketika Bapak Ibu sudah mulai mengklik untuk mengerjakannya. Selanjutnya adalah kata pengantar yang bisa Bapak Ibu baca, lalu kemudian jangan lupa untuk tandai selesai. Dan berikutnya ada panduan diklat yang bisa Bapak Ibu download. Silahkan Bapak Ibu bisa klik panduan diklatnya, lalu kemudian download panduannya. Panduan ini berisi PPT yang sedang saya jelaskan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya untuk nantinya dapat dibaca menjadi petunjuk sampai dengan mendapatkan sertifikat. Lalu kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk menandai selesai di pojok kiri atas. Jadi ketika Bapak Ibu tidak menandai selesai, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan ketika Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan atau melanjutkan ke tahapan berikutnya, apakah pembelajaran sebelumnya sudah Bapak Ibu klik tandai selesainya gitu. Jadi Bapak Ibu harus melihat dulu, kalau sudah Bapak Ibu silahkan bisa tandai selesai. Di-download, disimpan, kemudian ditandai selesai untuk nantinya dipelajari. Selanjutnya ada strategi dan program diklat yang sudah dijelaskan oleh Direktur Pelaksanaan Diklat tadi. Silahkan Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya, lalu kemudian jangan lupa untuk menandai selesai. Selanjutnya setelah strategi dan program diklat, ada kuesioner kecerdasan karakter pradiklat yang harus Bapak Ibu kerjakan. Silahkan Bapak Ibu isi untuk kuesionernya sampai dengan selesai, lalu kemudian jangan lupa untuk menandai selesai di pojok kanan atas. Selanjutnya setelah Bapak Ibu mengerjakan kuesioner, di sini ada juga ikrar janji setia yang sudah Bapak Ibu baca bersama-sama di awal diklat tadi. Silahkan Bapak Ibu bisa membacanya kembali, merenungkannya, kemudian bisa mendownloadnya juga, dan jangan lupa untuk tandai selesai. Setelah ikrar janji setia, Bapak Ibu ada materi sinkronus berisi link yang isinya adalah kumpulan materi yang sudah didapatkan Bapak Ibu sampai dengan akhir diklatnya. Jadi ini materinya, Bapak Ibu silahkan linknya disimpan karena akan secara bertahap kami isi dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Jadi ini untuk materinya, materi hari ini akan kami upload di link tersebut
di sore hari. Begitu juga dengan materi besok, setelah pemaparan baru akan kami upload kembali di link tersebut. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menyimpannya untuk mendownload materi-materi yang telah diberikan oleh narasumber. Lalu kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk menandai selesai. Selanjutnya ada 3 materi besar yang akan Bapak Ibu akses di LMS ini. Yang pertama adalah materi dasar, lalu kemudian materi umum, dan yang ketiga adalah materi pengayaan. Di materi dasar ada 6 materi yang harus Bapak Ibu akses. Yang pertama adalah materi sejarah kelahiran, perumusan, dan penetapan Pancasila. Lalu kemudian ada pokok-pokok pikiran Pancasila, kedudukan Pancasila, demokrasi Pancasila, sistem ekonomi Pancasila, dan juga pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Di setiap materinya Bapak Ibu ada 4 tahapan pembelajaran yang harus Bapak Ibu akses. Yang pertama adalah modul. Silahkan Bapak Ibu bisa mendownload modulnya, kemudian bisa mempelajarinya, lalu kemudian jangan lupa untuk menandai selesai. Jadi di materi pertama ada modulnya, silahkan Bapak Ibu download dan jangan lupa untuk tandai selesai. Selanjutnya ada soal yang harus Bapak Ibu kerjakan, 5 soal terkait materinya. Jadi di materi misalnya ini yang pertama itu materi sejarah, ada modul yang harus Bapak Ibu download, kemudian silahkan Bapak Ibu pelajari dan jangan lupa tandai selesai. Lalu kemudian ada soal yang harus Bapak Ibu kerjakan, 5 soal, dengan minimal benar harus 3 soal. Jadi ketika belum benar 3 soal, Bapak Ibu belum dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi misalnya Bapak Ibu baru benarnya ternyata baru 2 soal nih. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa mengerjakannya kembali. Sampai dengan minimal benarnya itu ada 3 soal. Dan untuk batas untuk pengerjaannya itu tidak kami batasi Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengulanginya kembali jika memang belum memenuhi batas minimalnya. Lalu setelah soal Bapak Ibu, ada refleksi yang harus Bapak Ibu tulis terkait materi tersebut. Untuk refleksinya Bapak Ibu minimal 250 kata, maksimal 1000 kata. Untuk cara pengerjaannya silahkan Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya di kolom yang sudah kami sediakan di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan di Word atau di PDF kan seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya di sini sebanyak 250 kata untuk minimalnya sampai dengan 1000 kata. Lalu silahkan Bapak Ibu simpan untuk refleksinya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengerjakan refleksi, lalu ada survei monitoring pengajarnya. Silahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan survei monitoring pengajarnya, itu menjadi masukan kami sebagai penyelenggara diklat untuk mahasiswa yang sudah mengajar di setiap diklatnya. Silahkan Bapak Ibu isi untuk surveinya, lalu kemudian jangan lupa untuk menandai selesai. Jadi 4 tahapan pembelajaran di setiap materi itu tadi Bapak Ibu. Yang pertama ada modul, silahkan Bapak Ibu bisa download modulnya, menyimpannya untuk dipelajari, lalu kemudian jangan lupa untuk tandai selesai. Kemudian ada 5 soal yang harus Bapak Ibu kerjakan. Lalu yang ketiga ada refleksi yang harus Bapak Ibu tulis di setiap materinya. Lalu kemudian ada survei monitoring yang harus Bapak Ibu kerjakan dan jangan lupa untuk menandai selesai. Keempat tahapan pembelajaran itu akan sama dari mulai materi sejarah kelahiran Pancasila sampai dengan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Nah, di materi umum Bapak Ibu, sama tadi pengerjaannya dengan materi dasar. Jadi ada 4 tahapan pembelajaran tadi, itu sama dengan materi dasar cara pengerjaannya. Selanjutnya adalah materi pengayaan. Di materi pengayaan Bapak Ibu agak berbeda dengan materi dasar dan juga materi umum. Di materi pengayaan ini yang pertama ada modul yang harus Bapak Ibu download, kemudian dipelajari dan jangan lupa tandai selesai. Lalu di materi pengayaan tidak ada soal yang harus Bapak Ibu kerjakan, tidak ada soal,
tidak ada refleksi, yang ada adalah aktualisasi Pancasila. Jadi laporan aktualisasi Pancasila itu berbentuk pelaksanaan tindakan Pancasilais Bapak Ibu terkait permasalahan yang ada di instansi Bapak Ibu masing-masing dengan menggunakan metode logika abduksi. Untuk formatnya seperti apa? Formatnya dapat Bapak Ibu download di LMS. Di sini Bapak Ibu di laporan aktualisasi, silahkan klik untuk lembar metode abduksinya. Lalu kemudian untuk cara pengerjaannya seperti apa nanti akan dijelaskan di hari Jumat oleh mahasiswa di setiap kelasnya Bapak Ibu terkait metode abduksi dan juga langkah-langkah pengerjaan laporan aktualisasinya seperti apa. Untuk cara mengumpulkannya silahkan Bapak Ibu kirimkan pengajuan, lalu kemudian Bapak Ibu bisa upload di sini dalam bentuk PDF atau Word. Tapi kami menyarankan untuk mengumpulkan dalam bentuk PDF agar nantinya ketika dinilai dokumen Bapak Ibu tidak rusak atau tidak berubah. Silahkan Bapak Ibu upload di sini lalu kemudian kirimkan. Nah Bapak Ibu untuk aktualisasi ini agak berbeda dengan tadi tahapan pembelajaran yang lainnya karena di aktualisasi ini Bapak Ibu harus menunggu penilaian dari mahasiswanya. Jadi jika Bapak Ibu belum mendapatkan nilai dari laporan aktualisasi yang Bapak Ibu kumpulkan, maka Bapak Ibu belum dapat melanjutkan ke tahapan pembelajaran berikutnya. Nah, untuk penilaian laporan aktualisasi akan dilakukan secara berkala oleh mahasiswa di setiap kelasnya. Sekali lagi Bapak Ibu untuk peserta, Bapak Ibu harus mendapatkan nilai terlebih dahulu untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu kami sarankan untuk tidak mepet mengumpulkan laporan aktualisasinya, karena setelah laporan aktualisasi akan ada beberapa tahapan pembelajaran lagi yang harus Bapak Ibu lakukan. Setelah Bapak Ibu mendapatkan nilai di laporan aktualisasi Bapak Ibu, selanjutnya adalah mengisi surveinya, survei monitoring pengajarnya. Nanti di sini akan tertulis siapa pengajarnya, silahkan Bapak Ibu isi untuk surveinya dan jangan lupa untuk tandai selesai. Setelah Bapak Ibu mengerjakan dan mengisi surveinya, Bapak Ibu silahkan mengerjakan post-test dengan cara pengerjaan yang sama dengan pengerjaan pretest. Jadi cara pengerjaannya sama dengan waktu 10 menit dan tidak dapat diulang. Untuk waktunya akan berjalan otomatis ketika Bapak Ibu mengklik tanda kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu untuk post-test tidak dapat diulang. Jadi Bapak Ibu diharapkan penggunaan internet yang yang seimbang gitu supaya tidak terputus pada saat mengerjakan post-test. Setelah pengerjaan post-test Bapak Ibu lanjut untuk mengisi beberapa survei seperti survei kecerdasan pasca diklat. Tadi yang pradiklat sudah di awal, ada survei kecerdasan pasca diklat yang harus Bapak Ibu kerjakan, isi. Kemudian survei pelaksanaan diklat, lalu juga ada survei kepuasan masyarakat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu kerjakan setelah Bapak Ibu mendapatkan nilai dalam laporan aktualisasi Pancasila Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kami sekali lagi mengingatkan untuk tidak mengirimkan laporan aktualisasi di waktu yang mepet. Karena kebanyakan pengalaman dari sebelumnya yang tidak lulus dan tidak mendapatkan sertifikat adalah mengumpulkan laporan aktualisasi di waktu-waktu akhir, misalnya ini terakhir di tanggal 19 Desember, kemudian mengumpulkan laporan aktualisasinya di 19 Desember. Sehingga mahasiswa kami tidak sempat untuk menilai dan juga Bapak Ibu tidak sempat untuk melanjutkan ke tahapan pembelajaran berikutnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu atur waktu supaya tidak mepet untuk mengumpulkan laporan aktualisasinya, karena untuk laporan aktualisasinya caranya kemudian teknis pengerjaannya nanti akan dijelaskan di hari Jumat. Jadi setelah hari Jumat selesai sesinya, di sore hari sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan laporan aktualisasi kemudian mengumpulkannya.
Setelah Bapak Ibu mengerjakan survei, Bapak Ibu, ada profil yang harus Bapak Ibu lengkapi untuk sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama yang harus Bapak isi, yang data pribadi, yakni nama, kemudian NIK, asal instansi, juga tempat tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, data pribadi ini akan muncul nantinya di sertifikat yang akan Bapak Ibu download secara mandiri. Jadi mohon untuk mengisi data pribadi dengan lengkap dan benar. Selanjutnya, selain data pribadi yang harus Bapak Ibu isi, ada foto profil yang harus Bapak Ibu upload untuk nantinya juga akan muncul di sertifikat Bapak Ibu. Untuk data pribadi, silahkan Bapak Ibu bisa menuliskannya di data pribadi di bagian profil. Dan untuk upload foto, Bapak Ibu juga bisa upload di bagian profil di sini di foto pengguna dengan rasio yang sama Bapak Ibu. Untuk rasionya itu persegi 1x1 atau 2x2 atau 3x3. Biasanya Bapak Ibu kalau rasionya tidak sama, itu fotonya nanti akan terpotong pada saat Bapak Ibu mendownload sertifikat Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu mengupload fotonya dengan rasio yang sama, kemudian mengisi data pribadinya dengan lengkap dan benar. Lalu pada tanggal 17 Desember Bapak Ibu di hari Rabu, Bapak Ibu sudah bisa mendownload sertifikatnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sertifikat sudah terbit di hari Rabu 17 Desember. Jadi pada saat misalnya hari Selasa di tanggal 16 Bapak Ibu sudah melakukan seluruh rangkaian pembelajaran di LMS, kemudian Bapak Ibu melihat sertifikat Bapak Ibu belum ada, itu karena memang sertifikatnya baru terbit di hari Rabu 17 Desember. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat sertifikatnya, Bapak Ibu bisa cek sertifikatnya, ini adalah gambaran sertifikat yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan di 32 JP untuk diklat PIP reguler ini untuk ASN. Nah Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu melihat apakah dilihat dulu data pribadi yang Bapak Ibu masukkan apakah sudah betul, kemudian foto yang Bapak Ibu upload apakah sudah benar. Kalau sudah benar semua, silahkan Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat Bapak Ibu lalu menyimpannya. Tapi ketika ternyata Bapak Ibu ada data Bapak Ibu yang masih salah, kemudian fotonya misalnya terpotong, silahkan Bapak Ibu kembali ke profil Bapak Ibu untuk membetulkannya. Jadi silahkan Bapak Ibu isi lagi biodatanya, kalau ada yang salah silahkan Bapak Ibu benarkan dulu, Bapak Ibu tulis yang betul, lalu kemudian Bapak Ibu simpan, kemudian cek kembali di sertifikat. Jika sudah benar semua data, kemudian foto juga sudah benar, silahkan Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya, lalu kemudian menyimpannya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendownload sertifikat, silahkan jangan lupa untuk menandai selesai. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa akun LMS Bapak Ibu akan tertutup secara otomatis di hari Jumat 19 Desember pukul 23.59. Jadi untuk batas waktu pengerjaan dan tertutup secara otomatis di hari Jumat 19 Desember 23 pukul 23.59. Mungkin itu tahapan pembelajaran di LMS Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana dengan, saya mau bertanya, bagaimana dengan yang coba pakai HP ini? Tidak tahu mau download di mana ini. Sekian Bu. Assalamualaikum. Izin Bapak, kami sarankan untuk pakai PC atau laptop gitu Bapak, untuk mendownload sertifikatnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Selanjutnya. Izin Mbak. Ya, silahkan Bapak. Ya, ini sini kan untuk apa namanya yang setelah mengerjakan pretest
Terus yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Terus yang ketiga untuk panduan diklat untuk NTB ini memang masih belum dibuka ya Mbak? Betul Bapak, untuk panduannya nanti di 17 Jam jam ya jam 17.00. Ya, 17 betul. Dim. Ya, untuk Nanti kalau panduannya. belum kebuka itu nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya Mbak? Ya, betul Bapak. Ketika belum terbuka, Bapak belum mengakses, belum bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi nanti seluruh kurs untuk panduan LMS-nya akan terbuka di pukul 5 sore. Itu dengan harapan kami bahwa Bapak Ibu fokus untuk menerima materi dulu sampai dengan materi pada hari ini selesai, baru kemudian Bapak Ibu bisa mendownload panduan LMS-nya, kemudian mempelajarinya secara mandiri. Seperti itu Bapak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Selanjutnya, Bapak Ibu. Izin untuk Ya, silahkan Bapak. sebetulnya saya mau tanya ini waktu range-nya pelaksanaan pelatihan itu berapa hari? Tadi saya mendengar ada warnanya tanggal 17 sampai 19. Kalau dilihat di jadwal itu kan kita hanya 9 sampai 12 Bu. Itu range waktunya sebenarnya betul bagaimana? Kalau nanti pas ada pertanyaan kenapa sampai 19 kita proses sampai tanggal 12 gitu. Oke, betul Terima Bapak. kasih. Sama-sama Bapak izin menjawab. Yang pertama untuk diklatnya itu selesaikan di hari Jumat ya Bapak. Untuk diklatnya itu selesai di hari Jumat. Nah, untuk pengumpulan laporan aktualisasinya kami memberikan waktu Bapak Ibu untuk sesuai dengan peraturan kami di Juknis Diklat PIP itu untuk pengumpulan laporan aktualisasi maksimal 5 hari kerja. Makanya kami memberi waktu dari mulai hari Jumat kemudian ke Jumat lagi Bapak Ibu. Jadi untuk yang setelah Jumat materi sudah selesai, kami hanya menunggu laporan aktualisasi Bapak Ibu saja. Dan setelah melakukan laporan aktualisasi itu sudah dikumpulkan, mendapatkan penilaian, lalu post test dan juga pengisian survei untuk dapat mendownload sertifikatnya seperti itu Bapak. Nah untuk di tanggal 17 sama 19 itu maksudnya adalah tanggal 17 itu sertifikat sudah dapat diambil Bapak. Jadi ketika sudah Bapak Ibu sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran, tanggal 17 sudah bisa mendapatkan sertifikat, itu Bapak Ibu artinya sudah selesai diklatnya. Karena sudah mendapatkan sertifikat. Dan kami masih menunggu sampai tanggal 19 untuk para peserta diklat menyelesaikan pembelajaran di LMS. Seperti itu Bapak izin. Terima kasih penjelasannya karena saya mungkinnya sampai tanggal 12 selesai berarti semua rangkaian sudah selesai tapi seperti itu. Ternyata kan masih diberi kesempatan untuk pengumpulan laporan gitu. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama Bapak. Selanjutnya, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bisa Bu? Oh ya, silahkan Ibu. Dari BPSDM Provinsi Gorontalo. Iya, terkait dengan laporan aktualisasi Bu, itu hanya dikumpulkan saja atau kita perlu paparan? Oke, siap. Terima kasih Ibu. Untuk laporan aktualisasi hanya dikumpulkan saja Ibu, nanti akan dinilai oleh mahasiswa dengan minimal nilai ketuntasannya itu 80. Jika belum mendapat nilai 80, biasanya mahasiswa memberikan komentar di kolom komentar di bawah aktualisasi yang Bapak Ibu kirimkan, apa kekurangan dari aktualisasi yang Bapak Ibu kumpulkan. Jika ada perbaikan, silahkan Bapak Ibu perbaiki kembali, lalu kemudian kalau sudah mencapai batas minimal 80, biasanya langsung akan muncul nanti oleh mahasiswa diberikan nilainya. Gitu. Seperti itu Ibu, jadi tidak ada pemaparan untuk laporan aktualisasinya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Selanjutnya silahkan Bapak. Izin Mbak. Untuk batas pengumpulan laporan aktualisasinya itu kapan ya? Oke, izin Ibu. Untuk laporan aktualisasinya kami tidak menyarankan lewat dari tanggal 18 Ibu.
Sebenarnya tidak ada batasan, tapi untuk penilaian laporan aktualisasinya biasanya widyawara atau maheswaranya itu menilai secara berkala. Jadi ketika tanggal 19 misalnya Ibu mepet nih, takutnya tidak dapat dinilai oleh widyaswara atau maheswaranya. Gitu. Jadi saya sarankan tidak sampai di tanggal 18 karena sebenarnya di hari Jumat esok itu Bapak Ibu kan di hari Kamisnya itu kami sudah buka untuk format laporan aktualisasinya. Jadi sebelum Bapak Ibu belajar terkait metode abduksi yang akan Bapak Ibu gunakan nanti di laporan aktualisasi, di hari Kamis Bapak Ibu sudah bisa mendownload formatnya, lalu kemudian di hari Jumat dibahas bareng-bareng bersama maheswara BPIP, lalu bisa langsung untuk menyusunnya. Jadi misalnya di hari Sabtu, hari Minggu itu tetap buka, silahkan Bapak Ibu bisa langsung mengumpulkannya. Atau syukur-syukur di malam Sabtu Ibu sudah bisa. Gitu. Jadi sudah kami buka di hari Kamis sebenarnya. Seperti itu Ibu izin. Terima kasih Mbak. Terima kasih sama-sama Ibu. Selanjutnya. Halo. Halo. Oke, silahkan Ibu. Untuk ketentuan fotonya itu ada nggak selain ukuran foto atau bajunya, latar belakangnya, backgroundnya gitu untuk foto? Oke, siap Ibu. Izin untuk foto, untuk latar belakang bisa merah atau biru. Untuk fotonya foto resmi Ibu. Untuk bajunya bebas, yang penting resmi karena foto ini nantinya akan muncul di sertifikat Bapak Ibu gitu. Jadi jangan foto selfie. Fotonya foto resmi yang penting Ibu, izin. Seperti itu. Cukup jelas Ibu? Jelas. Makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Bu, maaf mau tanya untuk pengerjaan pretestnya itu dimulai jam 6 sore ini sampai jam 11.59 malam ya? Izin Ibu untuk pretest sudah kami buka dari jam 6 pagi Ibu. Jadi silahkan Ibu sudah bisa mengerjakan pretestnya. Tapi jangan lupa Ibu untuk waktunya 10 menit. Jadi ketika Ibu mengklik mulai mengerjakan, waktunya akan berjalan otomatis 10 menit. Jadi nanti 10 menit setelah selesai akan tertutup secara otomatis dan tidak dapat diulang untuk pretestnya. Seperti itu Bu. Oh ya, makasih Mbak. Oke, sama-sama Ibu. Selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, bertanya. Oh ya, silakan Bapak. Untuk panduan diklat pembinaan ideologi itu bisa dibuka nanti jam 5 Bu. Iya betul Bapak. Jadi untuk panduan diklatnya bisa Bapak Ibu download di jam 5 sore nanti setelah materi terakhir ini. Habis itu? Setelah itu Bapak Ibu bisa mendownloadnya, kemudian membacanya Bapak Ibu untuk nantinya supaya Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran di LMS sampai dengan selesai Bapak. Jadi silahkan Bapak Ibu ikuti pembelajarannya di LMS untuk hari ini sampai dengan ikrar janji setia. Jadi tadi ada kata pengantar sudah, kemudian nanti ada panduan yang harus Bapak Ibu download. Lalu setelah itu ada kuesioner kecerdasan pradiklat, silahkan Bapak isi. Ada link materi sinkronus yang harus Bapak Ibu buka supaya bisa mendapatkan materi yang telah diberikan. Setelah materi sinkronus ada ikrar janji setia. Jangan lupa untuk tandai selesai Bapak. Sudah untuk hari ini sampai dengan ikrar janji setia. Untuk esoknya di materi dasar sudah kami buka. Seperti itu Bapak. Sampai sore nanti gitu ya? Jadi dari jam 5 sore kemudian tidak kami batasi. Jadi dari kami hanya menetapkan atau men-setting LMS ini untuk membukanya. Jadi tidak menutupnya sampai dengan tanggal 19.
Jadi misalnya di hari Rabu, kemudian hari Kamis, misalnya Bapak Ibu belum selesai mengerjakan materi dasar, itu masih tetap bisa dikerjakan, silahkan Bapak Ibu. Jadi yang mengatur waktu pengerjaan LMS adalah Bapak Ibu. Kami hanya setting untuk membukanya kapan, lalu kemudian menutup seluruh akun LMS pembelajarannya di tanggal 19 Desember. Jadi untuk waktu pengerjaan kami serahkan sepenuhnya ke para peserta diklat untuk mengatur waktunya kapan untuk mengerjakannya. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Izin Bu, izin. bagi yang Assalamualaikum. telah mengisi pretest, apakah lagi hanya sekali Bu? Atau besok masih ada lagi pretest yang berikut? Izin Bapak untuk pretest hanya dilakukan 1 kali. Besok tidak ada. Selanjutnya Bu, untuk kesimpulannya bahwa yang bisa diakses sampai hari ini itu sampai di Ikrar Janji Setia terhadap Pancasila ya Bu? Ya betul, jadi nanti di jam 5 sore sudah buka panduannya, lalu kemudian strategi program diklat, kuesioner kecerdasan pradiklat, lalu kemudian sampai dengan ikrar janji setia. Di hari ini sampai janji setia. Seperti itu Bapak. Ya. Baik Bu, ya. Kasih. Oke, sama-sama Bapak. Ibu izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Ibu. Ibu izin, tadi saya agak terlupa yang Ibu kasih petunjuk untuk di save linknya itu yang mana ya? Yang materi klasikal sinkronus? Untuk linknya ya Ibu izin? Iya, yang tadi Ibu katakan bahwa harus di save, linknya di copy atau bagaimana, saya lupa tadi Ibu. Oh iya, izin Ibu, untuk link pemateri itu ada di materi sinkronus. Jadi ketika Ibu klik materi sinkronus, itu isinya adalah link. Nah, di link itu berisi kumpulan materi seluruh rangkaian diklat. Nah, untuk hari ini nanti di jam 5 sore sudah bisa diakses, itu berisi materi-materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan di hari ini. Di esok hari, kami akan menambahkan materi yang sudah diberikan oleh narasumber di esok hari. Jadi akan terus kami update di linknya materi-materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan setiap harinya. Seperti itu Ibu, di yang materi sinkronus. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selanjutnya. Selamat sore. Sore, silakan Bapak. Oh Ibu ya? Iya, selamat sore Bu. Jadi saya ingin bertanya terkait tadi setiap materi itu ada soal dan juga ada terkait dengan pretest dan post-test. Apakah itu nanti akan mengulangi nilai akhir dari diklat ini atau bagaimana, atau cuma nilai dari aktualisasi laporan tadi saja? Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Izin Ibu menjawab kalau untuk pretest itu menjadi masukan kami seberapa berpengaruh diklat ini kepada Bapak Ibu untuk pretest dan post-testnya. Untuk penilaian pada saat di sertifikat itu kami tidak menuliskan hasil pretest dan post-testnya. Tapi Bapak Ibu bisa melihat hasil pretest dan post-test Bapak Ibu dan rangkaian seluruh pembelajaran untuk penilaiannya itu bisa Bapak Ibu lihat, tapi tidak terlihat di sertifikat. Jadi sertifikatnya itu tidak ada nilainya Ibu. Nah untuk aktualisasinya juga Bapak Ibu kalau misalnya kan minimal 80 nih nilainya. Kalau belum 80 biasanya mahasiswanya itu nanti akan memberikan komentar untuk perbaikan. Jadi perbaikan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi insya Allah kalau misalnya nih Ibu memenuhi semua pembelajaran, melakukan semua pembelajaran, insya Allah pasti lulus Bu. Seperti itu. Jadi tadi untuk tiap tes di tiap materi itu tidak ada benchmark untuk nilai yang harus dipetik. Betul, tidak ada Ibu. Oke, terima kasih. Ya, karena kalau misalnya kuis, itu kan memang Bapak Ibu peserta dipaksa untuk minimal 3 soal yang benar. Jadi ketika Bapak Ibu belum benar, itu harus diulang kembali gitu. Sampai memenuhi batas minimal tersebut gitu Bu. Sudah cukup jelas Ibu, izin? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Selanjutnya silahkan.
Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah cukup jelas. Jadi Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu untuk laporan aktualisasi mohon tidak mengumpulkan secara mepet karena takutnya tidak sempat dinilai oleh mahasiswanya dan kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala pada saat menyelesaikan LMS, jangan keburu panik Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan buka kembali panduannya karena di situ sudah cukup jelas detail langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan LMS hingga Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat lulus semua dengan waktu yang sudah kami tentukan dan mendapatkan sertifikat dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. MC. Salah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Terima kasih kepada Bu Fadliah atas penjelasan mengenai LMS-nya. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktu menunjukkan pukul 15 kurang 7 menit. Waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kegiatan akan kami jeda selama kurang lebih 30 menit. Bapak Ibu dimohon untuk kembali di ruang Zoom meeting pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.